menjelaskan teknik penarikan sampling, kemudian cara mengambil data, cara mengolah data, validasi dan reliabilitas, kemudian eh, baik teman-teman mahasiswa, kemarin saya sudah menjelaskan tentang teknik pengambilan sampling, kemudian mengolah data, apakah kuesioner bisa digunakan atau tidak dengan menguji validasi dan reliabilitas. Kemudian kalian turun lapang, kemudian mendapatkan data dan ingin mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kalian mengolah data dengan menggunakan korelasi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kalau teman-teman mahasiswa ingin menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan regresi. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, selama 2 minggu ke depan, teman-teman mahasiswa saya tugaskan untuk mengerjakan semua tugas. Pertama, teman-teman buat kerangka pemikirannya, hubungan antar variabelnya, kemudian buat teknik pengambilan samplingnya, kemudian masukkan kuesionernya, di bawahnya hasil dari uji validasi dan reliabilitas, kemudian di bawahnya judul penelitiannya, kemudian tujuannya, dan ngolah data dengan menggunakan korelasi. Setelah itu nanti saya akan men-share untuk laporan versi regresi. Saya akan mengajarkan teknik pengolahan data dengan Mann-Whitney, Wilcoxon, dan Smart PLS. Nah, setelah itu nanti Mann-Whitney dan Wilcoxon juga dibuat pelaporannya sama seperti regresi dan korelasi. Nah, setelah itu baru dikumpulkan, itu akan dijadikan sebagai ujian akhir semester ya. Jadi jangan lupa data mentahnya juga harus ditampilkan, di screenshot saja. Jadi data mentah untuk validasi 10 orang, data mentah untuk korelasi, regresi, Mann-Whitney, Wilcoxon itu 30 orang, seperti yang sudah saya kirim ya. Tapi tidak pakai data itu hanya untuk latihan saja teman-teman di rumah, gitu ya. Baik.
Kemarin saya sudah bilang bahwa syarat untuk mengolah data regresi dengan menggunakan alat analisis regresi, datanya harus interval. Jadi teman-teman bisa mentransformasi data ordinal tersebut menjadi data interval. Tapi kalau kuesionernya sudah interval, ya tidak perlu lagi ditransformasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang regresi. Di sini regresi adalah alat untuk mengolah data apakah antara variabel pengaruh dan terpengaruh atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Jadi teman-teman mahasiswa untuk penelitian yang judulnya menggunakan alat analisis regresi itu bisa dengan judul analisis regresi, jadi pengaruh tinggi orang tua terhadap tinggi anak, kemudian pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, kemudian bisa juga pengaruh pengaruh harga terhadap penjualan barang, bisa juga pengaruh tingkat upah terhadap tingkat pengangguran, kemudian bisa juga pengaruh tingkat suku bunga bank terhadap saham, dan yang satu lagi bisa juga pengaruh biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Nah, untuk regresi ini kita melihat hubungan kausal fungsional. Jadi kalau korelasi hanya melihat hubungan saja, tapi kalau regresi itu lebih lengkap. Dia selain melihat pengaruh, dia juga melihat hubungannya. Jadi apakah pengaruhnya itu berhubungan positif atau negatif. Jadi hubungan sebab akibat itu dengan menggunakan regresi. Nah, kalau ini perbedaan antara korelasi dengan regresi, kalau korelasi itu hanya menunjukkan sekedar hubungan saja, jadi tidak melihat ketergantungan antara variabel X dengan variabel Y, sementara untuk regresi dia menunjukkan hubungan pengaruh. Jadi ada hubungan fungsional di situ antara variabel X dan variabel Y. Jadi dalam regresi itu terdapat istilah nilai Y itu tergantung dari variabel bebasnya atau variabel X-nya. Nah, jadi kalau kita buat notasi dalam regresi, Y itu bisa disebut sebagai variabel tergantung, bisa disebut sebagai variabel yang dijelaskan, bisa disebut sebagai variabel yang diramalkan, bisa disebut sebagai variabel regresi, bisa juga disebut sebagai variabel tanggapan, dan bisa juga disebut sebagai variabel dependent. Sementara X itu adalah sebutan untuk variabel bebas atau variabel independen, bisa juga dikatakan variabel yang menjelaskan atau variabel peramal, bisa juga variabel yang meregresikan, bisa juga variabel yang merangsang. Nah, ini adalah persamaan regresi sederhana jika variabel X dalam penelitian teman-teman mahasiswa hanya satu. Ya, kalau lebih dari satu itu regresi linier berganda. Kalau X-nya cuma satu, maka itu alat analisisnya adalah regresi linier sederhana. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi X ditambah nilai residu atau epsilon. Nah, bagaimana cara menilai nilai B-nya kalau menggunakan manual, tidak menggunakan SPSS. Jadi kalau manual hitungannya maka B sama dengan N ini adalah sampel dikali jumlah X dikali Y dikurang sigma. X dikali sigma Y dibagi N ini sampel dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan kalkulator Casio FX 3600 atau FX 4200. Ya, untuk mencari nilai konstantanya, ini adalah sigma dari Y dikurang nilai beta tadi dikali sigma X dibagi M. Jadi nanti nilainya tinggal dimasukkan, persamaan regresinya adalah Y sama dengan nilai A-nya dimasukkan,
Tunggu sebentar, saya ngadep Bu Dekan dulu.
Baik, saya lanjutkan. Tadi itu persamaan regresi linear sederhana ya. Nah, ini ada contoh kasus. Seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Water Gold. Ya, nah ini jumlah respondennya ada 8 perusahaan. Ya, jadi ini kita ingin mengolah data dengan menggunakan regresi linear sederhana. Jadi judulnya adalah pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan, gitu ya. Judulnya adalah, jadi dengan kondisi yang tadi, judulnya adalah pengaruh biaya produksi terhadap penjualan perusahaan. Nah, pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Jadi hipotesisnya adalah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Nah, kemudian kita berhipotesis, ini adalah hipotesis statistik, jadi posisinya ada di bab 3. Kalau misalnya teman-teman melihat ada hipotesis di bab 2, di bawah kerangka pemikiran, itu adalah hipotesis penelitian. Jadi hipotesis 1, misalnya diduga terdapat pengaruh secara signifikan, jadi dia tidak menggunakan H0 dan H1, tapi dia menggunakan angka 1, 2, dan 3. Nah, ini tadi teman-teman mahasiswa 8 perusahaan itu datanya kalau dia mengeluarkan promosi 20 juta, maka penjualannya ada 64 barang. Kalau dia mengeluarkan promosinya 16 juta, maka penjualannya ada 61 dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam rumus regresi seperti ini. Ya, kita cari satu-satu sigma XY. Jadi nanti teman-teman dari sini akan membuat seperti ini. Ya. Nah, di sini Y-nya Y-nya kita pindahkan. Y-nya tadi 64, 61, 84, 70 sampai 77. Kita masukkan di sini 64 sampai 77. Halo, Kak? Iya, yuk, yuk, yuk. Nah, kemudian 64 ditambah 61 tambah 84 ini semua ini dijumlahkan namanya sigma Y. Nah, kemudian di sini Y 20 ditambah 16 ditambah 34 ini namanya sigma X. Kemudian X dikali Y 64 dikali 20 itu namanya X dikali Y. Jadi 64 dikali 20 sama dengan 1280. Nah, 1280 dijumlahkan ditambah 976 terus sampai ditambah 1694, ini namanya sigma XY gitu ya. Nah, kemudian untuk di sini X kuadrat maka 20 dikali 20 di sini 400 dan seterusnya 61 kali 61 256. Kalau 400 dijumlahkan sampai 484 ini namanya X sigma X kuadrat. Begitu juga di sini Y dikali Y ini sama dengan 64 dikali 64 ini sama dengan 4096. Begitu juga 61 dikali 61 jumlahnya 3721. Nah, 4096 ditambah 3721 terus dijumlahkan ini namanya sigma Y kuadrat. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tinggal memasukkan ke dalam rumus.
Untuk mencari B sama dengan N. N-nya tadi 8 ya, sampelnya 8 dikali sigma XY. Jadi kita ke tabel ini, kita cari XY. Sigma XY-nya berarti 15.032. Nah, di sini 15.032. Dikurang sigma X. Sigma X-nya kita lihat kolom X paling bawah adalah 192. Sigma X-nya adalah 192. Ya, dikali sigma Y, kita lihat Y, sigma Y-nya 608. Nah, ini kan 608 gitu ya. Jadi kita nilai B-nya adalah sama dengan 1,497. Nah, nilai A-nya rumusnya adalah sigma Y dikurang beta dikali sigma X. Jadi di sini A sama dengan sigma Y berarti 608 gitu ya. Dikurang betanya 1,497 dikali sigma X. Dikali sigma X-nya 192 kuadrat. 192 dibagi 8. Nilainya 40,82. Maka persamaan regresi linear sederhananya Y sama dengan alfa. Alfa itu 40,082 ditambah X, ditambah nilai koefisien betanya 1,497 X ditambah Y. Ya, jadi ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara promosi dengan penjualan. Jadi kita simpulkan semakin tinggi penjualan maka semakin tinggi promosi maka penjualannya akan semakin tinggi. Itu kalau penelitiannya dengan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan penelitian regresi linear sederhana, selanjutnya kita harus mencari nilai determinan atau koefisien determinan R. Jadi koefisien determinan ini rumusnya R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma Y dikurang Y epsilon dibagi sigma Y dikurang Y rata-rata kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan R kuadratnya sama dengan 0,743. Tapi nanti yang kita bahas adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted. Ya, jadi di sini R-nya adalah 0,70. Artinya variabel X bisa menjelaskan variabel Y itu sebesar 70%. Sebesar 70%. Nah, kemudian, oh maaf. Tadi sampai sini ya. Oke. Nah, kemudian ini menjelaskan bahwa variabel X itu bisa menjelaskan penelitian ini sebesar 70%. 30%-nya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Ya, kita nggak tahu variabel apa itu gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mahasiswa ingin melihat model itu baik atau tidak, teman-teman bisa menggunakan uji F. Jadi lihat F hitungnya. Cara kalau di SPSS itu lihat F hitungnya. Kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka dia modelnya itu baik begitu ya. Jadi nyari F hitung rumusnya F sama dengan R kuadrat dibagi K min 1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K. Ini hasilnya 17,367. Karena F hitung lebih besar dari F tabelnya 5,99, nanti teman-teman bisa melihat di tabel acak di bukunya Walpole di lampirannya nilai 5,99. Nah, ini dikatakan bahwa model regresi tadi baik atau good fit. Nah, untuk melihat pengaruhnya, teman-teman bisa melihat di uji T. Jadi jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka dia berpengaruh. Karena nilai T hitungnya adalah 4,167,
lebih besar daripada T-tabelnya 1,942, maka hipotesis diterima. Jadi terdapat pengaruh antara promosi dengan penjualan. Gitu ya. Jadi ini kesimpulannya. Gitu. Tapi untuk teman-teman mahasiswa, tugas dari saya nanti regresi linear sederhananya pakai ini datanya. Kalau regresi linear bergandanya pakai SPSS. SPSS-nya sudah saya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini kalau mengolah data dengan menggunakan SPSS untuk regresi linear berganda, di mana X-nya lebih dari 2, lebih dari 1, gitu ya. Nah, jadi konsep dasarnya adalah untuk melihat pengaruh antar variabel. Nah, ini datanya udah dimasukkan ke dalam SPSS. Udah dimasukkan ke dalam SPSS, kemudian di sini hasilnya. Ya, di SPSS-nya diklik analyze, kemudian diklik regresi, pilih linear. Nanti akan saya jelaskan ini hasilnya. Nah, hasil ini akan saya jelaskan satu persatu, teman-teman mahasiswa. Jadi, ini hasil koefisien determinasi. Ini nilai R-square-nya. Jadi, ambil nilai yang di kolom keempat. Jadi, ini nilai R-square-nya. Kemudian, di sini nilainya 0,36, berarti variabel X bisa menjelaskan penelitian ini sebesar 36%. Nah, kemudian di sini nilai uji F atau ANOVA-nya. Gitu ya. Jadi ini uji F, ANOVA-nya. Ternyata F hitungnya lebih besar daripada F tabel, berarti modelnya sudah ajak. Nah, kemudian ini mencari hubungan pengaruh atau uji T. Uji T, teman-teman lihat di kolom kedua. Nah, di baris pertama itu nilai konstanta atau alfanya. Kemudian betanya itu ada di bawahnya. Jadi koefisien beta 1 X1 itu nilainya di sampingnya ini sampai berapa X yang teman-teman cari. Nah, kemudian baru teman-teman interpretasikan ternyata ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif. Kemudian kita buat nih model regresinya. Ini tadi nilai A-nya. Kalau di uji T itu dia nilai yang paling atas ini nilai A-nya. Kemudian ini X1 ini di sini nilainya di baris kedua, kalau X2 di baris ketiga, X3 baris keempat, dan seterusnya kita masukkan ke dalam model regresi. Ini sudah jadi model regresinya teman-teman. Kemudian kita ke konsep dasar regresi linear sederhana ya. Jadi banyak ini teorinya, tujuannya regresi itu adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y. Jadi kalau kita buatkan simbolnya, ini rumus regresi linear berganda. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah beta 3X3 ditambah epsilon. Nah, ini dijelaskan masing-masing betanya. Nah, regresi itu harus memenuhi uji asumsi klasik. Ya. Nah, uji asumsi klasik itu sebenarnya dari SPSS juga sudah ada. Tapi kadang-kadang dosen minta kita nguji asumsi klasik untuk normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian kita ke ini cara untuk menguji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ikuti saja langkah-langkah yang ada di sini. Kemudian kita harus regresi itu harus memenuhi uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang pertama datanya tidak
terkena multikolonialitas. Multikolonialitas tidak terjadi. Nah, di hasil regresi itu sebenarnya sudah ada. Teman-teman tinggal ngelihat di nilai FIF-nya, VIF-nya. Kalau dia lebih dari kalau dia di bawah 10 di atas 1, maka dia tidak terjadi multikolonialitas atau memenuhi uji asumsi klasik. Kemudian kita juga harus memenuhi uji multikolonialitas, ya, yang tadi saya bilang itu. Nah, teman-teman mahasiswa untuk uji multikolonialitas selain yang sudah ditayangkan oleh SPSS juga bisa menggunakan cara ini ya, tinggal klik analyze. Jadi jangan diganti-ganti SPSS-nya, itu saja kemudian dibuat langkah-langkahnya seperti ini. Nah, nanti outputnya akan seperti ini, tinggal teman-teman melihat hasilnya. Nah, kemudian uji asumsi yang kedua adalah uji heterokodasisitas. Jadi harus memenuhi uji heterokodasisitas. Ya, jadi ini kita bisa menggunakan rumus Glatzer. Ya. Nah, caranya bagaimana? Saya juga sudah membuat tahapan-tahapannya. Nanti ini akan saya kirim ke teman-teman mahasiswa. Jadi selain dari hasil SPSS itu sudah ada multikolonialitas, kita juga bisa mencari multikolonialitas dengan menggunakan uji Glatzer. Nah, tekniknya seperti ini, analisis, regresi, oke, sampai menggunakan Excel. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman untuk nilai. Kalau dia signifikasinya di atas 0,05, maka tidak terjadi heterokodasisitas. Berarti memenuhi untuk dilakukan uji regresi. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan data, itu kalau menggunakan data primer ya, kalau teman-teman menggunakan data sekunder atau menggunakan data time series, tidak menggunakan data interval, maka teman-teman harus melakukan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi juga sebenarnya sudah ditampilkan oleh hasil SPSS kita. Tapi kalau kita mau menguji autokorelasi sendiri, terpisah, itu juga bisa dilakukan. Jadi nanti tergantung dosennya minta diuji tersendiri atau cukup yang sudah dilakukan oleh SPSS. Nah, outputnya akan seperti ini, tinggal teman-teman lihat nilai signifikasinya. Kalau nilainya lebih dari 0,05, maka terjadi autokorelasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara yang akan dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Ini kalau kita menggunakan regresi linier berganda dengan X lebih dari 1. Jadi di sini kita tentukan dulu. Jadi konsep dasarnya analisis regresi linier berganda itu untuk melihat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Nah, saya tentukan dulu variabel X1-nya adalah faktor internal, variabel X2-nya adalah faktor eksternal, Y-nya adalah peran penyuluh. Kemudian saya buat rumusan masalah, apakah X1 berpengaruh terhadap Y, dan apakah X2 berpengaruh terhadap Y, dan apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Jadi saya menentukan tujuan penelitiannya, menganalisis apakah X1 berpengaruh terhadap Y, dan menganalisis apakah X2 berpengaruh terhadap Y, dan menganalisis apakah X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, kalau saya buat hubungan antar variabelnya seperti ini X1, ini X2, ini X. Di sini X1 dan X2 bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Hipotesisnya terdapat
berpengaruh X1 terhadap Y, hipotesis kedua, ini Y-nya adalah variabel dependen, dalam kurung adalah peran penyuluh, B0A-nya adalah konstanta, B1-nya adalah nilai koefisien dari variabel yang ada pada tabel T hitung. Ya, nilainya berapa? X1-nya adalah faktor internal, X2-nya adalah faktor eksternal. Nah, regresi mensyaratkan selain datanya interval, dia juga harus datanya menyebar normal. Ya, ini datanya menyebar normal. Jadi kemudian tidak terjadi multikolonialitas, tidak terjadi heterokodasisitas, dan kalau datanya time series atau menggunakan data sekunder tidak terjadi autokorelasi. Nah, hipotesisnya untuk uji T itu berpengaruh secara parsial. Nah, baik, satu-satu kita olah teman-teman. Jadi nanti teman-teman mahasiswa, ini saya tutup dulu, kemudian saya ke sini. Nah, jadi kan teman-teman sudah punya nomor ini adalah nomor responden ya. Nah, kemudian ini pertanyaan kuesionernya X11. Nah, ini nanti yang dimasukin SPSS jangan semua, hanya X1 ini saja di copy, pindahkan ke SPSS, kemudian X2 di copy, pindahkan ke SPSS, dan Y di copy, dipindahkan ke SPSS. Nah, nilai X ini adalah penjumlahan tambah 3 tambah 2, ini sama dengan 9. Begitu juga 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4, ini 9. Nah, ini di blok, kemudian pindahkan ke SPSS. Begitu juga menggunakan SPSS-nya, masukkan datanya ke Excel, kemudian di variabel data variabel itu ada tulisan measure, kita pilih kemudian klik scale, ya pilih jadi scale. Kalau sudah selesai, baru kita klik analyze, kemudian klik regresi, pilih linear, kita masuk independent linearity diagnosis. Nah, ini fungsinya nanti untuk melihat apakah terjadi multikolonialitas atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman datanya data sekunder, untuk menguji autokorelasi, teman-teman bisa mengklik Dubin Watson. Tapi teman-teman jangan mengklik Dubin Watson karena teman-teman mengambil data primer gitu ya. Jadi yang diklik adalah collinearity diagnosis. Ya. Setelah itu continue. Nah, kemudian diklik plot. Nah, setelah diklik plot, centang normal probability. Nah, ini untuk melihat uji normalitas. Makanya kata saya, di dalam SPSS itu sudah menguji multikolonialitas, heterokodasisitas, dan normalitas. Tapi kalau ada dosen yang pengen diujinya tersendiri, nanti juga saya akan menjelaskan. Nah, kita klik normality probability, kemudian centang juga histogram. Kemudian pindahkan R residu ke kolom kanan yang X, kemudian pindahkan Z rate ke kolom yang di sebelah kanan di bagian X. Nah, ini untuk melihat apakah terjadi heterokodasisitas atau tidak pada persamaan regresi itu. Kemudian continue, save, understand. Jadi
akan muncul data residual nanti di samping SPSS. Selanjutnya continue dan oke. Jadi teman-teman jangan ganti-ganti SPSS-nya ya. Nah, nanti di SPSS akan keluar hasil seperti ini. Ini uji normalitas. Terlihat bahwa titik-titiknya ini mendekati garis diagonal. Jadi kalau dia seperti ini, maka dia menyebar normal datanya. Tapi kalau ada titiknya berantakan, berarti data tidak menyebar normal. Berarti ada masalah pada kuesioner teman-teman. Lihat lagi apakah dia valid atau tidak. Nah, kalau dosennya minta nguji normalitas pakai tidak pakai hasil regresi, teman-teman juga bisa menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas. Jadi kolom yang tadi itu kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kita klik legasi dialog, pilih 1 sampai KS, masukkan understand residu ke kolom kanan, kemudian oke. Nanti dia akan seperti ini hasilnya. Teman-teman tinggal lihat nilai signifikasinya. Di sini nilai signifikasinya 1,96, berarti lebih besar daripada 0,05. Berarti dia menyebar normal. Jadi secara hitungan dia menyebar normal, secara gambar dia juga menyebar normal. Kemudian kita ke multikolonialitas. Ini hasil dari SPSS. Tinggal dilihat nilai VIF-nya. Ya, jadi kita pindahkan dulu untuk variabel X1. Ini kalau yang di atas ini yang kolerasi ini dari SPSS, kalau tabel di bawah ini kita buat sendiri ya. Jadi kita buat variabel X1, X2, nilai toleransinya, kita lihat toleransinya untuk X1, teman-teman bisa lihat di toleransi ini, di kolom ke-7. Kemudian X2-nya 0,995. Nah, untuk nilai VIF-nya ini 1,005, 1,005. Jadi ini tidak terjadi multikolonialitas karena nilainya di atas 1 dan di bawah 10. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita ke heterokodasisitas. Di dalam regresi ini hasilnya seperti ini. Titiknya menyebar kemana-mana. Ini di dalam regresi, ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan uji Glatzer. Ya, ini uji Glatzer ini kita kalau pakai SPSS seperti ini, kalau misalnya tidak pakai, dia bisa menggunakan uji Glatzer. Nah, jadi ini regresi independennya kita masukkan ke, jadi di menu itu kan ada analyze, ada transformasi ya. Jadi kita klik transform, kemudian pilih commute variable, kemudian isi target variable pada ABS res. Kemudian pilih ABS, klik understand, kemudian klik OK. Nah, ikuti tahapan ini teman-teman mahasiswa. Ini nah, jangan lupa nanti direset ya, karena tadi kan X1, X2-nya sudah dipakai di regresi yang pertama. Tinggal habis linear, klik reset, kemudian pindah X1 dan X2 ke blok X. Nah, kemudian nanti teman-teman hasilnya seperti ini. Lihat nilai signifikasinya. Kalau nilainya di atas 0,05, maka tidak terjadi heterokodasisitas dengan menggunakan Glatzer. Ya, ini kan nilai X1-nya 0,793, nilai X2-nya 0,891. Ini tidak terjadi heterokodasisitas. Nah, setelah itu teman-teman untuk melihat apakah rumus kita itu
model regresi kita itu baik atau tidak, kita lihat dari nilai uji F. Nah, ini nilai uji F, nilainya adalah 26,6 pada F, F tabelnya 0,051. Jadi karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka secara simultan variabel X dan Y ini berpengaruh sehingga model regresinya baik. Nah, kalau ingin mengetahui pengaruh masing-masing variabel, teman-teman tinggal lihat uji T. Ini hasil dari regresi tadi ya. Nah, uji T-nya tinggal dilihat, ini adalah nilai beta nolnya, kemudian ini beta 1, kemudian 0,453 itu nilai beta 2. Jadi nanti hasilnya kita pindahkan teman-teman mahasiswa seperti ini, berarti X1 berpengaruh signifikan positif terhadap Y, begitu juga X2. Kemudian kita tentukan nilai determinasinya. Nah, ini juga dari hasil SPSS yang tadi, yang pertama tadi ya. Nah, di sini kita ambil yang adjusted R square, nilainya 0,638. Berarti artinya variabel X ini bisa menjelaskan variabel Y sebesar 63,8%, gitu ya. Nah, ini model regresinya. Kita lihat dari uji T. Jadi nilai beta nolnya dia min 1,048. Itu min itu jangan dipermasalahkan ya. Kemudian karena nilai itu kan dari min sampai plus. Kemudian jadi kalau di dalam koefisien beta 1 beta 2 itu min itu mengartikan bertolak belakang atau arahnya berlawanan. Jadi semakin tinggi X-nya maka Y-nya semakin rendah, itu kalau negatif. Jadi berdasarkan rumus ini, uji T-nya nilai konstantanya min 1,048. Jadi artinya jika terjadi perubahan variabel, faktor internal dan eksternal, maka nilai X1 dan X2 sama dengan 0. Ini pembahasan bahasa statistik. Jadi kalau bahasa ilmu sosial, ini mengartikan bahwa faktor internal atau X1 berpengaruh terhadap peran penyuluh, yaitu Y. Ya, jadi semakin faktor-faktor internal meningkat, maka peran penyuluh akan meningkat. Begitu juga X2. X2 adalah faktor eksternal. Semakin faktor eksternalnya meningkat, maka peran penyuluh meningkat. Tapi kalau di sini nilainya negatif, maka semakin tinggi nilai X2 atau semakin tinggi faktor eksternal, maka peran penyuluhnya semakin rendah. Kita tinggal melihat saja data di lapangan seperti apa. Nah, jadi teman-teman mahasiswa inilah yang nanti teman-teman buat untuk regresinya. Ya, jadi saya berikan waktu 2 minggu tuh teman-teman bisa pakai Google Form, tuker-tukeran sama temennya atau temennya yang ngisi. Jadi nanti untuk korelasi, regresi, Mann-Whitney berbeda. Korelasi dan regresi pakai angka yang sama ya, nggak usah ngambil data lagi. Nah, kalau angka-angka dari saya itu hanya untuk ujian, jadi hanya untuk apakah kita benar atau tidak dalam mengolah data. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, punten Bu mau tanya Bu. Ya. Kan nanti di akhir itu ngumpulin dalam bentuk PDF saja ya Bu. Terus itu dikerjakan dari awal hingga akhir. Berarti itu hanya mengerjakan bab 4 saja atau gimana ya Bu? Karena pada waktu pertemuan minggu pertama, Ibu menugaskan mengerjakan bab 4 saja. Namun yang Ibu sebutkan tadi bukan dari bab 4 saja Bu. Iya Mbak, kan biar ada ceritanya ya. Kan saya tadi sudah menjelaskan karena kalau tiba-tiba nanti ada, sebenarnya ini semuanya untuk teman-teman mahasiswa, takut nanti
bingung ini asal muasalnya dari mana. Jadi sebenarnya tidak mempermasalahan bab 4 saja. Jadi pembahasan ini kan kita harus tahu dulu tujuan penelitiannya apa. Kalau tiba-tiba langsung pembahasan kan takutnya teman-teman lupa loh udah ketimpah lagi dengan mata kuliah yang lain. Jadi pakailah eh, mata kuliah MPS kemarin atau pakailah hasil penelitian kakak tingkatnya yang ada di perpustakaan. Makanya cari yang ada lampirannya. Jadi kan data mentahnya ada di situ. Jadi kalau data mentahnya ada di situ, nah teman-teman nggak usah lagi ngambil kuesioner. Tapi saya cuma pengen tahu tahapan-tahapannya sampai dapat angka yang di skripsi kakak kelas. Gitu, Mbak. Berarti Bu, nanti itu bentuknya tuh seperti yang MPS kemarin ya Bu. Jadi dari bab satu terus sampai ke... Enggak. Bentuknya kayak yang tadi saya share itu loh, Mbak. Bentuknya seperti ini saja. Nih, mulai dari sini loh. Judulnya apa? Variabel yang dipakai apa? Ya, ini sih sebenarnya untuk mengingatkan Mbak, kenapa nanti tahu-tahu hasilnya kan sebenarnya kalau bab 4 itu cuman cerita ini saja. Bab 4 itu cuman cerita ini saja. Cuman cerita ini saja. Y sama dengan ini. Tapi kita kan kuliah metode kuantitatif. Untuk mendapatkan ini tahapannya harus dibuat. Gitu loh Mbak. Jadi nggak buat dari bab 1, 2, 3, enggak. Cuma Oke, diambil baik di Bu. spill-spill saja supaya benang merahnya dapat. Kenapa tiba-tiba ada bab 4. Begitu Mbak? Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Ya, Mangga Mbak. berarti ini saya mau yakinkan aja nih Bu, berarti harus regresi berganda ya Bu ya? Ya, hari ini kan saya ngajarnya regresi berganda, ya. Tapi nanti untuk UAS itu di awal dari apa pengambilan sampel, kemudian uji validasi, kemudian ngolah data dengan korelasi, regresi. Hari ini regresi ya. Nanti besok saya ngajar Man Whitney dan Wilcoxon. Nah, itu nanti untuk ujian akhir semester. Jadi eh, teman-teman mahasiswa nyicil gitu maksud saya. Paham ya, Mbak Azrin? Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup perkuliahan saya akhiri. Nanti ingatkan saya untuk ngirim PPT dan contoh tadi. Tolong nanti setelah saya absen divalidasi, eh, lihat di chatroomnya Mbak, siapa yang tidak hadir, kabarkan ke saya. Baik, itu saja teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Bu. Terima kasih banyak Ibu. Banyak Terima kasih Ibu. Ibu.